Ini ada ya. Ini Pak. saya sharing secara cepat aja. Pertama, memang ya kita kan bicara mengenai perekonomian, walaupun sebetulnya perekonomian dan kesehatan ini berjalan beriringan, dan kita ke depannya tahu bahwa kita harus berdampingan dengan COVID-19 ini selama ya vaksinnya ini belum selesai. Tetapi kita sadari bahwa semakin panjang hal yang masalah COVID-19 ini yang penuh ketidakpastian, kita belum tahu kapan ini akan selesai, kapan ini akan berakhir. Tapi kalau kita lihat memang tekanannya makin panjang ini makin besar terhadap perekonomian dunia dan tentunya berdampak kepada Indonesia. Saya sharing secara cepat aja, ini angka-angka mungkin saya yakin udah banyak yang melihat dari IMF, JP Morgan. Ini rata-rata masih per April-Maret mengatakan pertumbuhan akan minus ya, di minus 3%, minus 1%, minus 2%, dan ini dampaknya kelihatannya baik kesehatan dan perekonomian ini sama-sama. Nah, tetapi kalau kita lihat reportnya makin ke sini ini makin memburuk untuk dunia. Bank Dunia di report bulan Juni mengatakan global akan turun sampai minus 5,2%. Dan Indonesia tumbuh 0%. Tapi OECD memprediksi lebih, yang baru saja keluar beberapa hari yang lalu, lebih jelek lagi. Mengatakan global ini bisa minus 6%. Tetapi kalau ada second wave bisa minus 7,6%. Dan kepertumbuhan Indonesia, dia memprediksi Indonesia tumbuh di minus 3,9% atau 2,8%. Jadi ini membuktikan bahwa memang tekanannya ini makin lama makin besar. Mungkin saya nggak kesini dulu karena ya kita tahu pertumbuhan kita ini secara singkat 50% adalah dari domestic consumption, kemudian dari investasi kurang lebih 31%, ekspor minus import, kemudian government spending dan yang lain-lain. Dan kalau kita lihat memang konsumsinya di kita turun sangat drastis. Ya, karena memang aktivitas ekonomi ini kita stop ya, dalam rangka kita mencoba menghadapi COVID-19 ini. Nah, ini saya mau sharing sedikit karena ternyata di Q2 ini pertumbuhan di bagian negara diprediksi oleh Bloomberg akan semakin berat ya. Dan Indonesia mungkin yang di pojok kanan itu diperkirakan akan minus 3,1%. Ini menurut Bloomberg, ini inline dengan pemerintah yang juga mengatakan baru saja Menteri Keuangan bahwa pertumbuhan kita akan minus 3% di kuartal kedua ini. Walaupun kalau angka dari kami, dari Kadin, memperkirakan lebih ke arah di atas minus 5%. Ini hanya perbandingan di beberapa negara ya, kita lihat kalau di Malaysia tetangga kita minus 8% kuartal kedua, di Singapura minus 0,8%, kemudian India minus 12,4%, Tiongkok 6%, dan ini negara-negara lainnya ya karena memang di kuartal kedua ini aktivitas ekonomi praktis di seluruh negara ini berhenti. Jadi inilah tekanan yang memang di kuartal 2 ini adalah disetujui oleh banyak pihak akan menjadi puncak dari tekanan perekonomian di dunia maupun dalam hal ini di Indonesia. Ini mungkin saya sudah pernah sampaikan juga di dalam beberapa kesempatan bahwa yang dirumahkan dan juga yang di PHK, kalau menurut angka kami di Kadin sekarang di level 6,4 juta orang. Walaupun di Kementerian Tenaga Kerja menyampaikan masih di 2,8 juta orang. Ini angka yang kami dapat dari asosiasi di asosiasi industri dan asosiasi bisnis yang berada di bawah Kadin. Kita di bawah Kadin itu ada kurang lebih hampir 200 asosiasi dan mereka melaporkan, dan ini saya ambil beberapa saja, seperti perhotelan menyampaikan 430.000 karena lebih dari 2.000 hotel yang tutup, ada restoran 1 juta orang, tekstil 2,1 juta orang, dan ini mungkin tadi Pak Yahya juga menyampaikan baru ada lagi sektor alas kaki, retail, farmasi. Nah, farmasi kita pikir oke kan, ternyata bidang farmasi menyampaikan bahwa bahan baku mereka ini naik sampai 300-400%. Dan di satu sisi mereka masih dihutangkan oleh BPJS Kesehatan kurang lebih 6 triliun nih kata asosiasinya. Jadi udah bahan bakunya naik dan mereka kan tidak serta-merta bisa menaikkan
harga di Indonesia karena memang ada aturan sehingga mereka sudah merumahkan 200.000 orang. Ini Organda melaporkan 1,4 juta orang. Ini kurang lebih belum lagi yang lain sehingga angka yang dapat di kami itu 6,4 juta orang. Yang dimana persentasenya kurang lebih itu 90% dirumahkan, 10% yang benar-benar di PHK. Karena kalau di PHK kan kita tahu ada konsekuensi harus bayar pesangon. Sedangkan di saat sekarang mungkin untuk membayar pesangon masih sangat-sangat terbatas. Tadi saya singgung sedikit. Di perhotelan anjlok tuh sekarang mungkin tinggal 10% setelah ada PSBB dilonggarkan. Kalau dulu kita tanya perhotelan nanya berapa occupancy rate-nya waktu PSBB kita tanya berapa kamar yang laku, iya kan? Nah, ini lebih dari 2.000 hotel yang dilaporkan. Jadi mereka tutup dan melaporkan. Jadi yang tidak melaporkan juga masih banyak. Nah, dari 2.000 hotel yang melaporkan ini kebanyakan paling banyak yang tutup dan melaporkan di daerah Jawa Barat. Sedang kita tahu di Bali kan juga banyak ya hotel-hotel, tapi mungkin mereka banyak villa-villa yang kecil, jadi mereka tutup dan tidak melaporkan. Manufaktur melaporkan turun 50%, Gaikindo memprediksi mungkin akhir tahun ini mereka hanya bisa menjual 400.000 unit dari target 1,1 juta. Bulan kemarin dari April mereka bilang penjualannya turun sampai 90%. Ini elektronik juga turun 50-60%, makanan minuman turun 40-50%. Ini retailer dari asosiasi juga menyampaikan saat PSBB ini 96% lah mall yang tutup. Mereka masih buka karena harus jual grocery dan juga yang berhubungan dengan kesehatan mereka masih buka. Dan mereka menyampaikan nih biasanya kalau tenan udah tutup lebih dari 3 bulan yang buka lagi di mall yang sama di tempat yang sama tuh hanya 50%. Ini angka yang mereka sampaikan. Nah, dan UMKM tentunya adalah yang paling terdampak dalam hal ini kalau di 98 UMKM yang bisa keluar, tapi dengan sebagai ujung tombak justru di tahun ini justru yang paling cepat. Dan tenaga kerjanya hanya sedikit aja. UMKM ini 97% dari serapan nasional atau 119 juta. Nah, ini saya bahas di belakang. Ini asumsi yang dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan atau KSSK. Kalau kita lihat tadi pengangguran sudah lebih dari 5,2 juta, mereka menyatakan pertumbuhannya menjadi skenario sangat berat ya. Dan kalau skenario sangat berat, berarti pertumbuhannya itu minus 0,4. Nah ini yang mereka sampaikan dan mereka reconfirm lagi, sekarang pun kalau berat aja pertumbuhannya hanya 1%. Nah kalau kita lihat memang kita sudah masuk ke dalam pertumbuhan yang sangat berat yang dimana kemungkinan penambahan orang miskin itu bertambah hampir 5 juta orang. Jadi kalau kita lihat memang ya ini kita adalah dalam fase yang sangat berat. Ini kita mengambil dari beberapa kebijakan stimulus beberapa negara yang sudah melakukan kebijakannya berbanding terhadap PDB-nya atau GDP-nya. Memang ini negara-negara Eropa, kalau Jerman 60%, Italia 44%, France 26%, UK 21%, US 14%, Spain 12%, dan ini juga ada beberapa negara lagi, Jepang kurang lebih 40%, Malaysia 20% dari GDP, Singapura 19,2%, Australia, India 10%, dan kalau Indonesia pada saat ini dengan awalnya di 2,7%, sekarang meningkat ke 3,9%. Ini angka yang terbarunya di 677 triliun, walaupun baru disampaikan mereka akan naik lagi Indonesia ke 695 triliun. Jadi kalau kita lihat memang kebijakan fiskal kita relatifly masih rendah ya untuk stimulus yang diberikan terhadap untuk penyelamatan baik dari kesehatan, jaminan pengaman sosial, penguatan sektor real termasuk UMKM dan dunia usaha. Jadi ini hanya untuk memberikan gambaran bagaimana kalau kita komparasi berapa besar kebijakan kita terhadap GDP, kelihatannya kita masih relatifly masih agak kecil. Ini ada beberapa angka-angkanya mengenai UMKM, BUMN, korporasi, walaupun kalau korporasi ini angkanya katanya udah naik dari 35 ke 55 triliun. Saya ingin memberikan sedikit saja, memang kalau dari UMKM ada
bunga, ada subsidi bunga dari 3%, 6%, ada penjaminan 6 triliun, dan BUMN juga dapat cang yang lumayan besar karena untuk Pertamina dan PLN aja itu mereka mendapatkan pembayaran hutang 45 triliun, dan juga insentif dunia usaha ini ada 21, 22, 225, dan juga penempatan dana pemerintah di perbankan dalam rangka restrukturisasi debitur korporasi ini sekarang sebetulnya baru naik ke 55 triliun. Nah, tetapi dari angka-angka ini yang paling penting bagaimana kita lihat implementasinya. Nah, ini implementasi terbaru yang disampaikan oleh Menteri Keuangan langsung. Dari angka-angka itu semua, kesehatan itu baru 1,54% stimulus yang keluar. Dari angka 87,5 triliun, ini 1,5%. Yang paling lumayan perlindungan sosial, itu udah di 28,63%. Insentif dunia usaha itu di 6,8%, itu adalah yang mengenai perpajakan nomor 21, 2225, ya. UMKM ini baru 0,06%, padahal untuk UMKM itu 123 triliun. Biaya korporasi 0%. Sektoral dan Pemda 3,6%. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti kan angkanya sudah pertama kita lihat memang kalau menurut kami dibandingkan dengan negara lain emang lebih agak kecil, kita bilang too little, too late. Implementasinya lebih parah lagi, nggak berjalan. Dan ini adalah angka yang baru disampaikan oleh Menteri Keuangan beberapa hari yang lalu di depan DPR dan juga dalam press release-nya. Dan menurut saya ini sebenarnya angka-angka yang sangat mengkhawatirkan. Dilihat tekanan perekonomian yang sangat besar dan begitu cepat, tetapi program-program pemerintah ini tidak jalan. Termasuk UMKM kalau kita lihat angkanya 0,06%, bahkan 0,1% aja belum. Jadi sedangkan mereka lah yang terdampak terlebih dahulu adalah sektor UMKM. Jadi kalau kita lihat angka-angkanya seperti ini, ya ini memang cukup mengkhawatirkan ya. Dari segi implementasi kita masih sangat lemah, walaupun penjelasannya adalah mungkin aturan yang terlalu rigid, kemudian masalah administrasi dan yang lain-lain. Tetapi tentunya ini menjadi suatu hal yang perlu kita berikan masukan, jangan sampai angka-angka itu hanya menjadi angka-angka tetapi implementasinya tidak berjalan. Nah, ini saya mau sharing aja. Ini 5.700 triliun ini adalah total kredit perbankan Indonesia kepada total kredit perbankan lending ya, pinjaman kepada seluruh debiturnya di Indonesia. Nah, mungkin untuk real estate kita bisa lihat nih angkanya 731 triliun. Sebetulnya untuk real estate itu pinjamannya itu nomor 3 paling besar. Nomor 3 paling besar untuk lending dari perbankan ya. Dan total lending perbankan itu 5.700 triliun, ada 14% pinjaman dalam US dollar, makanya untuk gampangnya kurang lebih 6.000 triliun lah kalau saya mark to market ya. Jadi 6.000 triliun itu ada porsi hampir 731 triliun untuk real estate. Construction juga ada 282 triliun. Jadi kalau kita lihat nih peran real estate nih sangat signifikan nih. Karena dari segi lending perbankan adalah nomor 3 sesudah UMKM. Kemudian processing dan real estate nomor 3. Nah, ini yang saya mau sharing lagi karena ini angka dari OJK ya. Karena kalau kita pada saat ini yang dari 6.000 triliun itu 25% atau hampir 1.500 triliun itu udah minta untuk direstruktur. 1.500 triliun totalnya. Tetapi yang sudah selesai direstruktur, angkanya per 2 Juni ini adalah 609 triliun. 609 triliun, ini total debiturnya 5,9 juta. Dari yang dari restruktur itu, UMKM 282 triliun, debitur korporasi 326 triliun. Dan dari kita memperkirakan kalau keadaan ini terus berlanjut, di bulan November yang minta
restrukturisasi ke pihak perbankan itu bisa mencapai 45-50% atau close ke 2.500 triliun atau sampai 3.000 triliun. Yang dimana sudah sekarang nih, angka per sekarang sudah 1.500 triliun yang meminta restrukturisasi kepada pihak perbankan. Jadi kalau kita lihat, ini angkanya sangat signifikan ya, dan sangat cepat tekanannya. Kemudian ini untuk perusahaan pembiayaan, multi finance, yang sudah selesai di restruktur nilainya 84,38 triliun. Ya. Ini belum bicara BPR karena angkanya kita belum diupdate, belum dikasih tahu. Tapi ini untuk pembiayaan kurang lebih yang sudah di restruktur 84,38 triliun. Ini angka-angka. Biasanya perusahaan kalau sudah direstruktur ini minta modal kerja, ya kan? Nah, modal kerja ini tentunya diharapkan dari pihak perbankan. Ini saya hanyalah sharing angka-angka dari beberapa asosiasi yang sudah menyampaikan ke kami kebutuhannya. TPT ini dari tekstil, kemudian makanan minuman, alas kaki, hotel dan restoran, elektronik, dan alat-alat listrik rumah tangga. Ini kurang lebih 303,76 triliun working capital untuk 6 bulan ke depan. Karena kalau mereka hanya direstruktur saja tetapi tidak mempunyai modal kerja, ya tentunya hal ini akan menjadi kendala mereka ke depannya sehingga penyelamatan ini tidak menjadi optimal. Jadi ini angka yang saya dapat dari beberapa asosiasi dan angkanya kebutuhannya adalah 300 triliun untuk kebutuhan modal kerjanya. Untuk growth ya. Tadi Pak Rosan sudah bahas banyak tentang makroekonomi, keadaan ekonomi, restrukturisasi, UMKM, dan kemudian secara gambaran Indonesia, secara makro, dan tentunya dari aspek protokol kesehatan. Pak Rosan, bagaimana untuk menghadapi new normal ini? Apakah protokol kesehatan itu diharuskan untuk seluruh industri dan perdagangan di seluruh Indonesia? Karena tadi Pak Rosan ada sampaikan bahwa antara ekonomi dan kesehatan itu harus berjalan berdampingan, artinya saling menjaga sehingga kita ready untuk menghadapi new normal ini dengan baik, benar, dan lancar sehingga kita ready untuk take off dan bahkan lebih bagus lagi ke depannya. Pak Rosan, bagaimana untuk protokol kesehatan? Apakah ada guideline khusus untuk industri dan perdagangan di seluruh Indonesia? Ya, terima kasih. Memang ya protokol kesehatan ini harus berlaku di semua industri ya. Karena memang semua industri terdampak. Tergantung degree-nya saja, ada yang terdampak secara sangat signifikan seperti apa yang berhubungan dengan tourism industry ya, perhotelan, airline dan yang lain-lain. Tetapi ada juga industri tapi yang masih positif ya di tengah pandemik ini seperti industri rokok, kemudian yang berhubungan dengan IT, logistik, malah mereka berkontribusi positif ya. Tetapi memang kita, kan sudah ada guideline dari pemerintah, kemudian ada juga guideline dari kementerian, dan kita pun memang meminta dan sudah dilakukan kepada semua asosiasinya seperti PHRI atau HIPINDO atau yang semua asosiasi Pak Aris untuk membuat guideline juga, karena semua industri, karena yang diberikan oleh Menkes dan kementerian terkait tentunya kan beda-beda gitu, karena setiap industri kan punya karakteristik yang berbeda masing-masingnya, sehingga protapnya sebenarnya tidak hanya di setiap industri, di setiap perusahaan pun harus mempunyai protap masing-masing, dan kita pun sebenarnya sudah memberikan guideline mengenai itu. Karena ya walaupun seperti yang saya sampaikan ya ini akan berpotensi dan membuat produktivitas kita ini turun dan juga akan lebih costly ke kita semua. Tetapi ya memang ini harus dilakukan karena di satu sisi juga kita melihat untuk kembali lagi seperti sebelum COVID itu masih takes time ya, masih memakan waktu. Jadi memang kita ke depan ini memasuki masa-masa yang tidak sulit gitu ya, walaupun ekonomi sudah mulai dibuka secara perlahan ya sesuai dengan protokol COVID di berbagai tempat, berbagai daerah sesuai dengan asesmen dari pemerintah. Tapi yang harus kita waspadai adalah
untuk kembali seperti normal ini takes time. Di satu sisi produktivitas menurun, tambah costly, tapi revenue kita ini akan boleh dibilang masih memerlukan beberapa waktu ke depannya. Nah, dan yang harus diingat juga adalah untuk pendanaannya, fundingnya, perbankan definitely akan jauh lebih selektif, ya. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan masih akan terus melakukan restrukturisasi yang begitu besar dan masif di saat yang bersamaan ini, sehingga memang harapan untuk modal kerjanya ini dari pihak perbankan dan yang lain-lainnya ini akan menjadi satu tantangan tersendiri gitu. Walaupun kalau saya boleh sharing di sini, dari segi likuiditas ya, kalau bank-bank besar, bank BUMN itu mereka menyampaikan ke saya itu mereka tidak masalah gitu, karena mereka mendapatkan pelimpahan dari bank-bank kecil, dari bank-bank istilahnya buku 1, buku 2 ini mereka justru yang mendapat problem likuiditas. Ini dana pihak ketiganya pada pindah ke bank-bank besar. Justru bank besar menyatakan, oh kita mendapatkan limpahan likuiditas yang cukup signifikan ya. Nah, oleh sebab itu untuk yang ya tentu kita juga mempunyai pendanaan dari bank-bank yang relatif kecil, mungkin mereka akan jauh lebih sensitif, akan jauh lebih sangat kehati-hati untuk memberikan modal kerja atau lending kepada pihak-pihak di luar perbankan itu sendiri gitu. Ya. Dan dari Kadin Indonesia, Pak Rosan, bagaimana ada kriteria sebagai apa nggak untuk para pebisnis ini, seperti untuk restrukturisasi, relaksasi, sehingga di satu sisi itu perbankan juga aman, dan kemudian dari segi pebisnis mereka juga terbantukan, sehingga pengangguran yang seperti yang Pak Rosan sampaikan 6,5 juta itu yang secara formal itu dapat kita diminimalkan dan kemudian bertumbuh bersama, dan perbankan juga menjadi aman. Support dari Kadin untuk pengusaha dan perbankan, bridging-nya seperti apa, Pak? Oke, kita terima kasih atas pertanyaannya, karena memang kita selalu menyuarakan nih. Sekarang kan kalau kita lihat sektor keuangan kita tuh 80% perbankan. Jadi memang penguatan perbankan atau keselamatan perbankan menjadi hal yang sangat mutlak di dalam sistem keuangan di negara kita ini, ya. Nah, sedangkan di satu sisi mereka juga banyak mempunyai keterbatasan, ya kan? Itu bisnis perbankan tuh bisnis yang salah satu yang paling sulit sebetulnya, is highly regulated and padat modal juga gitu. Nah, oleh sebab itu kita pun sudah menyampaikan kepada pemerintah, kita menyuarakan bahwa penyelamatan program dunia usaha ini memang harus melalui sektor perbankan, gitu. Harus melalui sektor perbankan, dan untuk perbankan ini mereka menyatakan masalah mereka itu bukan hanya masalah likuiditas. Justru masalah mereka yang lebih besar adalah masalah apa? Kredit risk, resiko kredit, gitu. Nah, di negara-negara lain, mau Singapura, Thailand, Malaysia, pemerintahnya memberikan jaminan kepada perbankan untuk kredit baru, untuk modal kerja yang mereka akan luncurkan. Tetapi memang tidak semua. Itu kurang lebih 80% atau 90%. Kenapa seperti itu? Supaya mencegah moral hazard juga. Kalau 100% dipegang pemerintah, ini banknya bisa kurang hati-hati, bisa kongkal-lingkong dengan nasabahnya. Nah, ini yang dilakukan oleh negara-negara lain. Itu yang kita suarakan juga kepada pemerintah. Pemerintah mesti memberikan jaminan juga ini sebagai dalam rangka bank menghadapi masalah risiko kredit ini. Jadi masalahnya nih, kalau likuiditas itu justru di bank yang menengah ke bawah gitu. Nah, tapi kalau secara keseluruhan itu risiko kredit itu yang terkena di bank-bank kita. Nah, pemerintah juga tentunya mempunyai keterbatasan ya pada saat seperti ini. Tapi kita pun menyampaikan memang di saat seperti ini ya pemerintah dan Bank Indonesia ini harus bersatu. Dalam arti kata ya pemerintah bisa mengeluarkan surat utang yang dibeli oleh Bank Indonesia, yang dimana dahulu tidak bisa dilakukan, tapi sekarang sudah bisa dilakukan karena sudah ada Perpresnya nomor 1 dan undang-undangnya sudah disahkan, sehingga Bank Indonesia bisa melakukan surat hutang yang diterbitkan oleh negara di pasar perdana. Kalau dulu Bank Indonesia hanya bisa membeli di pasar secondary, gitu, tidak bisa di pasar perdana. Nah, itu sudah bisa dilakukan.
Dan kita pun mengusulkan dari Kadin bahwa suku bunganya ini kan penyelamatan ya. Kalau penyelamatan tentunya suku bunganya itu harus rendah. Ya, ini kan penyelamatan. Jadi memang mesti ada sharing the burden. Terutama misalnya untuk UMKM, udahlah bunganya 0%, 1% gitu. Karena nggak bisa mintanya market rate bisa as usual. Kalau market rate, it's gonna be very costly penyelamatan ini. Dan ini in the expense of apa? All of us gitu, rakyat Indonesia, termasuk kita gitu. Nah, ini kan program penyelamatan itu yang kita suarakan. Kita sudah menyuarakan ini dan menyuruh surat kepada pemerintah secara resmi itu sejak awal April, saya masih ingat. Angkanya kita bilang defisit kita akan mencapai 10% dari GDP, kita sudah bicara. Kemudian penyelamatannya seperti apa, injeksinya melalui apa, kita sudah suarakan. Memang pemerintah sempat menyampaikan mereka takut ada kemungkinan hyperinflation, dia bilang itu, inflasi yang tinggi. Kita bilang inflasi mungkin akan naik, tapi nggak mungkin hyperinflation, saya sampaikan. Kenapa? Demand-nya kita rendah kok. Mana ada sekarang yang orang beli luxury good gitu. Kita untuk kebutuhan sehari-hari aja, yang beri real estate aja boleh dibilang mobil juga mana gitu, sangat-sangat limited gitu. Kedua, mana ada perusahaan di saat-saat sekarang kita yang melakukan capex besar-besaran untuk jangka panjang. Semuanya hold. Jadi hal-hal yang menimbulkan hyperinflation itu jadi terbantahkan gitu. Nah, oleh sebab itu kita memberi masukan baik dari segi size of the stimulusnya, bagaimana cara raise fundingnya, suku bunganya harus rendah, dan mekanismenya juga kita sampaikan seperti apa. Mekanisme dengan dua layer yang pernah disampaikan pemerintah, bank peserta dan pelaksana, itu kita sampaikan tidak bakal jalan, gitu. Nggak mungkin jalan gitu, karena bebannya itu berada di bank peserta, dan bank sekarang aja mereka sibuk ngurusin NPL-nya tersendiri, ya. Dan mereka kalau ada apa-apa itu uang negara. Manajemennya udah takut untuk melakukan hal itu. Itu kan semua adalah tugas dari OJK, ya sebagai pengawasan, dan juga tugas dari KSSK. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kita juga tidak hanya bilang kita minta lebih gede, tapi caranya pun, mitigasinya pun kita lakukan gitu. Karena kami melihatnya ini agak panjang ini gitu. Jadi saya selalu sampaikan mungkin sebagai penutup bahwa we always can hopes for the best but prepare for the worst gitu. Mungkin itu bisa. Baik, luar biasa. Baik, Pak Rosan. Semoga nanti perjuangan dari Pak Rosan dan Kadin Indonesia untuk dukungan dari pemerintah ini dapat realisasi, dan dunia usaha khususnya UMKM dan menengah itu dapat disupport, yaitu berupa keringanan bunga dan kemudian support dari pemerintah dan jaminan terhadap perbankan sehingga NPL itu dapat diminimalkan, namun tetap ada unsur kehati-hatiannya sehingga ekonomi akan kurut kembali. Satu pertanyaan, boleh Pak? Masih ada? Oke, bisa satu lagi, soalnya saya udah mesti jalan. Siap, satu Pak ya. Nah, Pak Rosan kan sudah ada pengalaman di krisis 98 dan kemudian subprime di 2008 dan kemudian di 2020 ini. Bedanya seperti apa Pak? Dan bagaimana supaya bisa mempercepat, supaya kita bisa recover? Tadi ada dukungan dari pemerintah, oke, secara makroekonomi itu sudah, dan kemudian apakah ada aspek dari yang ingin Bapak sampaikan kepada para pebisnis sehingga semua stakeholder ini dapat bersatu padu sehingga kita ready to recover as soon as possible, Pak? Ya mungkin kalau pertanyaannya soalnya agak panjang gitu kalau saya mesti jawab, tapi saya coba singkat. Karena memang kalau kita lihat 98, 2008, sekarang 2020, ini agak sulit untuk dibandingkan. Karena dimensi dan size-nya sangat berbeda. Di tahun 98, itu juga boleh bilang hanya negara-negara di ASEAN dimulainya, ya kan? Tidak seluruh dunia. Dan size Indonesia waktu itu, size of ekonomi kita hanya 160 triliun. Sekarang kita 1.600 triliun. Size of our triliun dollar 16.000 gitu. Jadi naiknya itu sudah sangat signifikan. Nah, dan ini kalau dulu di 2008 misalnya terdampak lebih banyak di sektor-sektor di sektor-sektor yang berhubungan dengan finansial. Sekarang ini di sektor merata dan di semua sektor dan tidak mengenal diskriminasi nih. Jadi mau UMKM, mau pengusaha kecil, menengah, besar, semua kena. Kalau dulu kan 98 UMKM ujung tombak bisa lolos dengan cepat. 2008 boleh dibilang
lebih ke financial, ke yang kena. Sekarang ini semua merata. Jadi dan ini yang berhenti ekonomi kita secara sengaja, ditambah ketidakpastian ini masih berlangsung sampai sekarang. Karena sampai sekarang kita belum tahu kapan ini vaksin akan ditemukan, kapan ini coronavirus akan berhenti, itu belum ada. Jadi ketidakpastian ini menjadi lebih tinggi relatif tahun 98 dan 2008. Sehingga tekanan terhadap perekonomian kita ini makin besar. Kita sebagai dunia usaha kalau banyak faktor surprises-nya kan kita nggak suka gitu. We don't like surprises di dunia usaha. Kita maunya semuanya terukur kan ya. Nah, oleh sebab itu memang ini masa-masa yang tidak sulit, tetapi yang ingin saya sampaikan sebagai penutup, ya kita sebagai perusahaan tentunya harus selalu berpikiran positif ya. There always light at the end of the tunnel. Kita harus beradaptasi, berinovasi dan berkreasi dalam rangka terus kita mempertahankan dulu nih, mood bertahan dulu untuk melewati pandemik ini, dan pada saatnya kita bisa tumbuh kembali bersama-sama di tengah ekonomi kita, hopefully yang memang promising in the future. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu dan kesempatannya Pak Rosan yang sangat terbatas tapi menyempatkan untuk dapat sharing untuk kita bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Rosan. Salam sukses dan sehat selalu untuk Bapak dan terutama keluarga besar KD Indonesia, dan sekali lagi terima kasih Pak Rosan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rosan Roslani ya. Thank you banyak Pak. Thank you. Oke.